Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasi ataupun sharing kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pada pagi hari ini. Di sini kami kelompok 13 ingin mempresentasi hasil diskusi kami yang berjudul Antidotum dan Penanganan Keracunan yang beranggotakan saya sendiri Desi Mulyana, Ria Triyunita, Refnawati, dan Septi Ajmayanda. Baiklah, saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu racun. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung atau inhalasi, suntikan dan absorpsi melalui kulit atau digunakan terhadap organisme hidup. Dengan dosis relatif kecil akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Racun yaitu zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologik yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Antidotum. Antidotum adalah penawar racun, sedangkan antitoksik adalah penawar terhadap zat beracun atau toksik terhadap tubuh. Antidotum lebih difokuskan terhadap overdosis atau dosis toksik dari suatu obat. Kondisi suatu obat dapat menimbulkan keracunan bila digunakan melebihi dosis amannya. Selain itu, perbedaan metabolisme tubuh setiap orang terhadap dosis obat juga dapat mempengaruhi. Nama saya Refnawati. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Terapi antidotum merupakan tata cara yang secara khusus ditunjukkan untuk membatasi intensitas, kekuatan, efek toksik zat kimia atau menyembuhkan efek toksik yang ditimbulkan sehingga bermanfaat dalam mencegah timbulnya bahaya lebih lanjut. Berarti sasaran tepat. Antidot adalah pengurangan intensitas efek toksik. Strategi dasar terapi antidot tersebut dapat dikerjakan dengan metode yang tak khas atau metode yang khas. Dimaksud dengan metode tak khas ialah metode umum yang dapat diterapkan terhadap sebagian besar zat beracun. Metode khas ialah metode yang hanya digunakan bila zat beracun telah tersidik jari dirinya serta zat antidotnya tersedia. Macam-macam terapi antidotum terbagi dua. Yang pertama, terapi non-spesifik. Terapi non-spesifik adalah suatu terapi keracunan yang bermanfaat hampir pada semua kasus keracunan melalui cara-cara seperti memacu muntah, bilas lambung, dan memberikan zat absorben. Yang kedua, terapi spesifik. Terapi antidotum spesifik adalah suatu terapi antidotum yang hanya efektif untuk zat tertentu. Yang pertama, antidotum yang bekerja secara kimiawi, antidotum yang bekerja secara farmakologi, antidotum yang bekerja sebagai antagonis fungsional. Pertolongan pertama yang harus segera dilakukan. Pertama, carilah pertolongan medis dengan segera beritahukan kepada petugas tentang temuan atau dugaan keracunan. Hal ini akan mempercepat proses pertolongan pada penderita. Yang kedua, bila sulit mendapatkan bantuan medis ataupun jauh dari rumah sakit, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kurangi kadar racun yang masih ada di dalam lambung dengan memberi karbon, minum air putih atau susu sesegera mungkin. Jangan beri jus buah atau asam cuka untuk menetralkan racun. Usahakan untuk mengeluarkan racun dengan merangsang korban muntah. Yang ketiga, usahakan korban untuk muntah dengan wajah menghadap ke bawah, dengan kepala menunduk lebih rendah dari badannya agar tak tersedak. Ingat, jangan langsung bersentuhan dengan muntah. Jangan memberi minuman atau berusaha memuntahkan isi perut korban bila dalam keadaan pingsan. Jangan berusaha korban untuk muntah bila menelan bahan kimia mengandung zat asam, karena itu akan menyebabkan kerusakan lebih parah pada lambungnya atau esofagusnya jika dimuntahkan. Saya Ria Triyunita akan menjelaskan selanjutnya, yaitu terapi antidotum, terapi ABC. Airway, breathing, and circulation. Yang pertama, airway. Tujuan, membersihkan dan membuka jalan napas. Caranya, buka dan bersihkan mulut korban. Tengadahkan dahi
Angkat dagu korban ke arah atas depan, tengadahkan dahi topang dagu. Kedua, breathing. Tujuannya memeriksa pernapasan korban dan memberikan napas buatan jika korban tidak bernapas. Periksa napas, lalu lihat pergerakan dada dan perut. Dengar suara napas, lalu rasakan. Yang ketiga, circulation. Tujuan mengalirkan kembali darah ke otak dan otot jantung dengan melakukan cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau resusitasi jantung paru atau RJP. Terapi antidotum sianida. Sianida atau CN dikenal sebagai senyawa racun dan mengganggu kesehatan serta mengurangi bioavailabilitas nutrien di dalam tubuh. Racun ini menghambat sel tubuh mendapatkan oksigen sehingga yang paling terpengaruh adalah jantung dan otak. Kadar sianida yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan efek yang berbahaya, seperti jari tangan dan kaki lemah, susah berjalan, pandangan yang buram, ketulan dan gangguan pada kelenjar otak. Masuknya senyawa sianida ke dalam tubuh. Yang pertama, melalui mulut karena tertelan atau ingesti. Kedua, melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung atau inhalasi. Yang ketiga, melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Nama saya Septi Azmayanda, NIM 170101-1264. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya adalah antidotum sianida. 1. Pembentukan methemoglobin. Yang kedua, detoksifikasi dengan sulfur untuk membentuk ion tiosinat yang lebih tidak toksik. Yang ketiga, kombinasi langsung. Selanjutnya, terapi antidotum logam berat. Logam berat adalah unsur kimia yang termasuk dalam kelompok logam yang beratnya lebih dari 5 gram untuk setiap sentimeter kubiknya. Beberapa jenis logam berat bersifat esensial, tetapi menjadi toksik bila berlebihan. Misalnya besi, tembaga, seng, yang merupakan logam yang terikat sistem enzim untuk metabolisme tubuh. Beberapa jenis logam berat lainnya bersifat non-esensial dan bersifat toksik dalam jumlah yang sangat sedikit. Misalnya arsen, timbal, kadmium, dan merkuri. Antidotum Fe. 1. Memuntahkan makanan yang terkontaminasi Fe dengan emetika. 2. Menggunakan obat pencahar, yaitu memberi 5% NaHCO3 yang dapat mengikat besi dalam bentuk Fe karbonat dan tidak dapat diabsorpsi serta segera keluarkan lewat feses. 3. Mengikat Fe yang terlarut menjadi bentuk tidak larut, yaitu Fe karbonat dan Fe fosfat. Yang keempat, untuk menguras isi lambung. 5. Pemberian obat pencahar seperti garam katarik atau MgSO4 juga dapat dilakukan untuk menguras isi lambung, sehingga Fe tidak sempat untuk diabsorpsi. Ini adalah tabel daftar zat toksik beserta antidotum dan spesifikasinya. Terima kasih.